putih kayak tembok. Itu akibat dari radiasi sinar UV ya. Kalau dalam Islam dikenal segala penyakit bisa disembuhkan kecuali kematian. Pakai serum apapun yang nggak akan ngaruh dong. Stres, puasa, melatih kesabaran. Berarti kita nggak boleh patah hati ya, karena saya mau dihalalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Humana. Iya, emang dari tadi tuh kita belum mulai. Kita masih intro dulu. Soalnya hari ini saya kedatangan dua bidadari surga. Amin. Iya, hari ini kita masuk di babak kedua ya, Ibu sama dokter, babak kedua di bulan puasa atau minggu kedua. Dimana bukan cuma Dela, tapi mungkin warga Humana di rumah juga merasakan kulitnya itu rada-rada kering ya. Jerawat nih, aku ada jerawat nih. Ternyata aku mau nanya ini sama dua narasumber. Karena hari ini ada dokter Fatia. Nah, beliau ini dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetik. Jadi, warga Humana bisa banget bertanya, oke? Dan kedua, jeng. Ini adalah beliau adalah ketua TPPKK Manjahlega. Beliau adalah istri dari Pak Lurah, kan? Ibu Falah Sari istri. Halo Ibu. Assalamualaikum. Nah kan wajahnya wajah udah glowing banget. Oh, Masya Allah. Cuman kalau kayaknya di IG itu nggak terlalu, kalian pindah di TikTok deh. Kayak gitu. Nah lanjut aja ya. Aku pertanyaan pertama mau tanya sama dokter nih dok. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa menjawab dengan baik ya. Oke dokter, izin. Menurut dokter tuh sebenarnya tuh penjelasan yang benar tentang glowing dan putih itu gimana sih dok? Karena kan wanita Indonesia kan banyaknya kita tuh tan ya warna kulitnya betul, ya. Terus selalu matang gitu yes, ya. banyak banget yang mau biar putih, putih kayak tembok sih. dan mengkilat. Itu gimana menurut dokter? Iya, sebetulnya kalau glowing sendiri, istilah glowing itu tidak ada secara medis ya. Yang kita tahu itu adalah kulit sehat. Jadi glowing itu akan nampak ketika kulit kita teksturnya halus, kemudian kelembabannya cukup dan elastisitasnya baik, sehingga dia bisa memantulkan cahaya dengan merata dan tampaklah glowing. Jadi glowing adalah sebuah tanda bahwa kulit kita sehat sebetulnya. Oh, gitu. seperti itu. Dan ya memang betul ya, banyak orang Indonesia yang ingin sekali kulitnya putih seperti Caucasian gitu ya. Itu mungkin standar kecantikan aja, tapi sebetulnya warna kulit itu tidak menentukan kulit kita sehat atau tidak sebetulnya. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya kalau seumpamanya perempuan Indonesia menganggap kulit cantik itu putih sebening salju, ya kan? Berarti itu salah ya dok? Sampai nginfus kayak gitu? Ya sebetulnya kalau anggapan cantik orang kan beda-beda ya, itu relatif gitu. Ya dok. Jadi saya lebih senang bahasnya kulitnya sehat atau tidak aja, dan itu kembali lagi tidak ditentukan dengan warna kulit. Tidak perlu harus putih untuk mencapai kulit yang sehat, intinya gitu ya. Jadi dengan warna kulit yang kita punya itu juga bisa mencapai kulit yang sehat sehingga tampak glowing alami. Oh gitu. Siap. Kalau gitu saya mau lempar pertanyaan selanjutnya dengan Ibu. Ibu Falah Sari, halo Ibu sayangku. Ibu, jadi kalau seumpamanya menurut Ibu nih, Masya Allah kan sekali Ibu ya, menurut pandangan Ibu bagaimana kita menjaga kesehatan kulit di bulan puasa seperti itu? Kalau menurut saya ya, menjaga kesehatan kulit itu kan nggak harus dari luar aja gitu ya. Yes. Apalagi terutama di bulan Ramadan ini, insya Allah dengan kita memperbanyak ibadah gitu ya, otomatis juga membuat pencerahan pada fisik kita gitu ya. Glowing kayak kata dokter tadi, glowing itu nggak harus dari fisik gitu kan, bisa dari pancaran sinar, dari ketaatan dia. Jadi dengan otomatis tuh yang namanya Ramadan pasti kan ibadah lebih banyak tuh, banyak membaca Quran, terus yang jelas sholatnya diperbanyak, yang jelas kita tarawih ya gitu kan. Insya Allah dengan ibadah-ibadah itu membuat kita jadi tampak glowing. Oke, Masya Allah ya warga ya, seperti tadi menjaga wudhu ya Bu ya. Betul, baca Al-Quran itu kegiatan saya setiap harinya. Masya Allah. Pede banget gue. Ibu, oke dokter selanjutnya. Nah, kan tadi sudah disinggung beberapa, yang penting kulitnya tuh sehat. Nah,
Nah ini nih pertanyaan selanjutnya. Saya kan lagi jerawatan nih dokter ya. Ada nggak sih kenapa kulit saya itu kering terus jerawat seperti ini? Apakah itu ada korelasinya dengan puasa? Apakah ini tanda kulit saya itu dehidrasi? Saya pikir tuh jerawat itu tandanya faktor hepar. Ternyata kayaknya ada korelasinya ya ke puasa. Itu gimana dong? Iya betul, memang ada hubungannya antara kulit yang kering kemudian jadi mudah berjerawat dengan mungkin kondisi kita di bulan Ramadan ini ya, karena kan kalau puasa itu kita tidak minum ya kurang lebih mungkin 12 sampai 14 jam, sehingga otomatis hidrasi kulit kalau kita tidak minum dengan cukup saat sahur dan berbuka itu akan menurun gitu ya, karena kan sebenarnya sehari kan kita perlu air yang cukup banyak ya, sekitar 6 sampai 18 gitu. Kalau itu harus dibagi dua tuh saat sahur dan berbuka. Jadi bukan berarti puasa itu mengurangi asupan cairan sehari-hari dibandingkan saat kita nggak berpuasa. Cuman di distribusinya aja, waktunya aja yang diganti sehingga kulitnya bisa terhidrasi dengan baik. Kalau misalnya hidrasi kulitnya berkurang, kulit kita otomatis akan kering. Ya, dan kulit kering itu lebih sensitif, lebih mudah iritasi. Kemudian juga kalau hubungannya dengan jerawat itu lebih ke selain kulitnya kering, selain kurang hidrasi juga kadang puasa itu kita pola tidurnya jadi sedikit berbeda dengan sebelum puasa. Jadi ada penyesuaian pola tidur, ada yang lebih pendek gitu ya. Karena kita bangun lebih pagi dan kadang tidur juga lebih malam ya Bu ya, karena kan harus sholat tarawih. Nah itu juga berpengaruh terhadap kesehatan kulit kalau kita tidak merawatnya dengan baik. Lalu makanan juga, biasanya kita kalau puasa kita berbuka dengan takjil yang manis-manis. Nah itu juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan kulit gitu. Jadi banyak sekali pengaruh dari dalam tubuh yang tampil di kulit. Tapi bukan berarti puasa bikin kulit jadi nggak bagus ya. Kusam gitu ya dok, bukan ya berarti? Bukan karena puasanya, tapi karena hidrasinya kurang, kemudian istirahatnya juga tidak optimal gitu. Padahal bisa banget kok puasa kulitnya malah jadi lebih bagus, itu sangat bisa. Ini nih yang saya harus tahu ya guys ya. Tahan dulu. Kalau gorengan dokter? Gorengan juga kan itu tinggi tepung ya, kemudian deep fried, terus minyaknya juga banyak, itu kurang baik ya terhadap kesehatan kulit ya, terutama jerawat itu sangat sensitif terhadap makanan yang selain tadi manis, kemudian mengandung banyak tepung-tepungan dan dairy product seperti produk susu. Nah kan kalau kita buka puasa pakai es campur misalnya susu, itu kan terus yogurt yang terlalu banyak itu jumlahnya atau keju-kejuan, itu pada orang yang punya kecenderungan berjerawat itu cukup berpengaruh terhadap meradangnya jerawat kita. Bisa juga karena stres nggak dok ya? Stres, betul, sekali stres itu sangat berpengaruh. Itu dia tuh. Stres, Del nggak boleh stres. Nanti hubungannya sama hormon kalau stres, ke jerawat juga. Berarti kita nggak boleh patah hati ya? Dibilang nggak boleh juga gimana ya, bukan kita yang mau, tapi manajemen stresnya mungkin diperbaiki. Siap. Dalam Islam ada tuh cara kita mengatasi stres gitu ya. Karena puasa Ramadan itu efektif menekan stres kita gitu. Kenapa? Kan ngelatih menenangkan jiwa, melatih kesabaran. Selain itu juga puasa itu ya dok ya, ternyata katanya merangsang hormon kebahagiaan loh. Terus membentuk pola hidup kita tuh jadi lebih teratur, tenang, terus disiplin. Kita punya sahur, kita punya waktu berbuka gitu. Jadi makannya konstan ya Bu, di waktunya tuh waktu yang itu terus tiap hari gitu ya. Itu bagus juga memang untuk kesehatan. Iya sih Bu ya. Tapi kalau dari Ibu ada nggak ya makanan-makanan yang wajib yang bikin menyehatkan kulit kita? Mensehatkan kulit kita itu di bulan puasa. Kalau dari saya tuh ya, saya insya Allah menerapkan dari sunnah Rasul tuh ya, karena kan Rasul mencontohkan kita berbuka itu dengan sebutir kurma tuh ya minimal. Di kurma itu kan mengandung mineral ya dok ya, jadi yang mungkin buat asupan ke kulit kita juga mungkin berpengaruh. Terus setelah itu kita meminum air putih. Nah yang jelas air putih itu nggak boleh kurang dalam sehari. Gitu ya. Kita berpuasa itu ya harus kayak kata dokter tadi, baik buka ataupun pada sahur
itu harus diperhitungkan total untuk asupan mineral yang masuk. Betul. Jadi manisnya juga tidak berlebihan Betul. ya, Bu. Kalau manis, Langsung aja kalau cukup. mau kalau mau manis juga kan mungkin bisa dengan alami ya, buah-buahan. Iya, gitu. nggak perlu kolak bermangkok-mangkok. Iya, ya, Bu, itu ya. ada santannya juga ya, gitu. Betul sih, berbuka dengan yang Lapar nih, betul. balas dendam. Boleh sih berbuka Tidak tapi tidak berlebihan. berlebihan. Intinya tidak berlebihan. Oke, yang berlebihan tidak, Tidak baik. Oke, balik ke laptop. Jadi gini dok, kan tadi udah dibahas tentang makanan, pola tidur, dan ya kembali lagi ke saya karena ini panggung saya. Egois banget ya gitu. Dan sekarang saya lagi jerawatan ini, ibu dokter. Otomatis aku rasa ini kulit saya itu maaf ya. Nah, lagi kering banget. Gimana ya? Kalau apakah kulit kering ataupun kulit berminyak itu tuh disebut sehat atau seperti apa itu sebenarnya gitu? Kulit yang sehat ya. Iya. Memang kulit kita itu ada dua komponen yang menyebabkan kelembaban kulitnya, ada minyak dan ada air atau hidrasi. Kalau minyak itu penting banget karena dia yang melindungi kulit kita supaya tidak kering atau tidak lembab. Tapi kalau hanya minyak saja, airnya kurang, itu minyaknya akan diproduksi secara berlebih dan kulit kita tampak terlalu berminyak. Nah, kalau terlalu berminyak kan tampilannya jadi kurang bagus ya, Yes. Kemudian juga kalau minyaknya berlebihan bisa menyumbat pori-pori dan terjadilah jerawat ujung-ujungnya. Ya. Gitu. Jadi harus seimbang antara minyak dan air supaya kulitnya sehat. Kelembapannya nggak kurang tapi juga tidak berlebihan gitu. Memang dua hal itu perlu, minyak dan air. Ada dua-duanya di kulit gitu. Gitu ya. Berarti kalau seumpamanya kulit Dela kering atau ibu kulitnya kering, tuh kita harus ngapain? Ibu biasa ngapain ibu di rumah kalau Ya kering kita banget? harus imbang ya, mungkin kan bukan skincare ya, jadi maksudnya harus diimbangi dengan yang dunia juga, misalnya kita memakai skincare gitu ya, Yes. tapi skincare juga nggak harus yang berlebihan juga ya teh ya. Balik lagi nih, sebenarnya untuk kelembapan kulit itu Yes. dengan berwudu saja menurut aku tuh ya gitu kan. Masya Allah, ibu aku banget berwudu. Menjaga wudhu tuh Dela banget ibu. Masya Allah, Ya. iya. Jadi udah cukup untuk melembabkan kulit kita gitu ya. Iya, bener sih Bu. Itu kan sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran bahwa jangan sampai kita tidak menjaga wudhu karena wudhu itu bisa banget untuk menjaga kelembapan kulit gitu. Betul sekali. Oke, dokter, kira-kira selain pelembab apa aja gitu yang kita harus jaga atau cuman pakai pelembab aja kalau lagi kering? Kalau seumpamanya kita lagi berminyak, apakah harus tetap pakai pelembab di wajah, di kulit ataupun kayak gimana tuh dok? Iya, yang pertama selain pelembab itu dan hidrasi tadi ya dari Iya. dalam, yang dari dalam kan minum air, kemudian dari luar pelembab. Kemudian yang paling penting juga sunscreen atau tabir surya itu sangat penting. Ya, itu untuk perlindungan jangka panjang. Kita memang tidak langsung melihat hasilnya sekarang, Yes. tapi kerusakan kulit penuaan dini termasuk kulitnya menjadi lebih tampilannya jadi kusam gitu ya, tidak kolagennya berkurang, tidak kenyal. Yeah. Itu akibat dari radiasi sinar UV atau dari matahari. Jadi saya pelembab, kemudian sunscreen juga penting. Kemudian kalau saya bicara tentang skincare yang basic nih ya, Yes. sebetulnya perlu yang paling perlu tuh 3 aja. Sabun muka. Sabun muka disesuaikan dengan kebutuhan kulit ya. Kalau berminyak mungkin perlu yang sedikit ada foamnya, debusannya supaya memecah minyak yang sudah ada. Kemudian pelembab juga bisa disesuaikan kulitnya kering atau berminyak, dan sunscreen tadi. Kemudian tadi pertanyaan kedua kan ya, apakah kalau kulit berminyak itu tetap perlu pelembab? Perlu, karena kan tadi kelembaban kulit ditentukannya 2 bukan 1, minyak dan air. Ya, kalau kulit berminyak berarti belum tentu airnya cukup, makanya itu butuh pelembab dari luar. Ya, kandungan pelembab dari luar itu selain ada kandungan minyak yang kalau kita sebut mungkin sering dengar namanya ceramide gitu ya. Yes. Nah seperti itu bisa dari pelembab juga, tapi juga ada kandungan hidrasinya. Jadi dua-duanya diseimbangkan lagi. Itu tetap perlu banget. Oke. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan kalau podcast saya siang ini sangat berisi karena ada dari sisi agama, masya Allah sekali, dan sisi medis itu sangat
nikah banget. Intinya Walaupun tuh yes. merawat tubuh ya Teh Betul, ya. iya, Gitu. benar-benar juga Karena merawat tubuh itu ya adalah salah satu cara kita mensyukuri Nikmat. nikmat dari Allah. Masya Allah, kalau kayak gini nih dia Iya, lagi jadi tubuh kita tuh kan amanah Teh. Iya, Jadi siap. kan bukan milik kita sendiri ya Betul. tubuh itu. Jadi ya harus dijaga kebersihan sama kesehatannya juga ya Iya, Dok ya. betul, Itu setuju. dalam segi agama loh Teh. Masya Allah. Amanah loh, semuanya amanah. Betul. Jadi kita harus bisa bertanggung jawab. Oke. Masalah cantik atau enggak, Iya, boleh, betul. tapi sehat. Nah. Kayak gitu. Ibu minta kiat-kiat cantiknya. Sih. Kalian tidak tahu beliau ini usia berapa masih cantik. Aslinya lebih Masya Allah. cantik karena aku setiap ada acara pasti ketemu sama Wish. ibu ketua kita ini. Tips-tips apa nih? Tips awet muda. Masya Allah, nggak ada tips yang lebih baik itu kecuali ketaatan, Masya ketakwaan Allah. kita, insya Allah. Jadi semakin kita beriman, semakin kita berisi dengan apa-apa yang sudah diperintahkan sama Allah, dan satu lagi nih, menjauhi larangan Allah. Insya Allah hati kita bersih. Saya seperti itu sih. Masya Allah. Kayaknya habis ini kita harus minta doa-doa yang biasa dia amalkan oleh istri-istri Nabi kepada ibu untuk menjaga kecantikan. Jadi skincare oke, treatment oke, doa-doanya oke. Iya, jadi dari dalam. Nah bener dong gitu. Oke teman-teman, karena tadi kita udah di kulit, aku mau nanya sekitar bibir. Nah gini dok, ibu, kita pernah nggak sih atau ibu sama dokter pernah nggak sih kalau bulan puasa itu kok bibir saya lagi kering ya, pecah-pecah? Itu apakah menandakan itu kita terdehidrasi atau bagaimana? Apakah itu ada sambungannya atau nyambung sama kulit yang kering gitu loh dok? Gitu. Iya, sebetulnya bibir itu Mhm. ada sedikit perbedaan dengan kulit kita. Jadi di bibir itu tadi tidak punya kelenjar minyak. Jadi bibir Yes. kita nggak bisa menghasilkan minyak, beda dengan kulit. Sehingga modal lembabnya itu cuma air aja. Oke. Nah, jadi bibir adalah salah satu tanda dehidrasi yang langsung terlihat sebetulnya, karena dia kurang air ya otomatis langsung terlihat kering, nggak ada minyak yang menggantikan kelembabannya tadi. Gitu, itu bedanya. Makanya banyak orang yang saat puasa bibirnya kering, berarti itu tandanya kurang minum atau kurang hidrasi atau dehidrasi. Oh gitu. Kalau ibu pernah nggak bu puasa kayak gini terus bibirnya kering? Kering itu kalau misalnya kerasanya itu pas udah ngerasa oh kering nih, oh berarti udah kurang air nih gitu. Jadi kalau setiap saya ngerasa minumnya kurang gitu ya, asupan kurang atau buah juga gitu ya, sayur dan buah tuh mempengaruhi ya dok ya. Mempengaruhi Jadi sekali, nanti dia betul. cepet kering gitu. Cuman kan bisa diimbangi dengan apa tuh dok, lips sekarang balm, itu, ya. Pelembab juga pelembab tapi bibir. bibir. Oh. Sebutannya sih banyak ya, Bu. Oh berarti Iya. itu nggak apa-apa ya saat kita Lip berpuasa serum. dipakai? Boleh Oh. kan, karena itu tidak jangan diminum, Wah. jangan di cicip-cicip ya. Jadi di luar aja. Iya betul. Oh gitu. Oke. Kalau kayak gitu kan tadi ada kaitannya dengan dehidrasi ya Bu Dokter. Jadi aku mau nanya dari sisi kesehatan sebaiknya pada saat kita berpuasa minum kita itu seperti apa? Air dari kuah-kuahnya itu seperti apa? Jadi kita yang tidak tahu ataupun warga Humana di rumah yang baru join, apalagi khususnya daerah Manjahlegah ya, karena di sini ada Ibu Ketua TPPKK, jadi ibu-ibu harus melihat dan menonton, ini penting. Itu adakah tipsnya dok seperti itu? Tadi total air yang kita perlukan sehari itu kan sekitar 6 sampai 8 hari. Jangan di 8 gelas kok 6 sampai 8 hari. 6 sampai 8 gelas. Nggak lagi puasa, jangan dikurangin. Bukan Iya. berarti lagi puasa jadi cukup 2 gelas aja. Gitu. Iya. Jadi secara jumlah harusnya tetap. Cuma dibagi 2 aja simpelnya. Sahur dan buka gitu. Mungkin misalnya saat sahur minum 2-3 gelas, sisanya saat buka, kemudian setelah maghrib, sebelum Yes. isya, setelah tarawih, pokoknya dibagi aja. Yang jelas itu jumlahnya jangan berkurang karena memang itu kebutuhan Iya. tubuh kita. Tubuh kita kan mungkin udah tau belum ya Teh Dela, kalau 70% itu komposisi tubuh kita tuh air. Oh. Gitu. Jadi badan kita ini Jadi memang harus lembab ya, Dok? Betul. Jadi kita perlu air sekali. Air kan bisa keluar dari kulit juga ya. Misalnya cuaca badan kita panas. Nah, badan kita panas itu tubuh kita supaya menurunkan suhunya salah satunya adalah dengan membuat air menguap dari kulit. Nah, air yang menguap itu ya harus kita ganti dengan minum. Gitu. Oh, seperti itu. Jadi tetap ada itunya ya.
Ada hubungannya hubungannya, iya, betul, saling iya. berhubungan. Terus puasa itu teh, Uh-uh. puasa itu juga detoksifikasi lahir batin loh teh. Jadi selain aspek dari spiritualnya gitu ya, puasa tuh secara fisik itu membantu proses pembersihan racun dalam tubuh yang berdampak pada kulit. Jadi biar bisa lebih kelihatan segar, putih gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya puasa itu sisi medisnya banyak ya, positifnya Betul, kayak gitu. untuk kulit, merawat kulit, kesehatan tubuh. Masya Allah banget, berarti Islam itu indah banget ya, Betul. sudah Islam itu sudah lengkap banget. sempurna. Jadi sebelum medis menemukan, Islam tuh Iya. sudah dijelaskan Iya, di dalam betul. Al-Quran. Masya Allah hari ini Dela kamu. Nah, pertanyaan selanjutnya, yes. Kan tadi ada juga faktor karena pola tidur. Nah, yang Dela mau tanyakan, Dela dulu kan basicnya juga nih bidan dok, terus suka begadang gitu loh dokter. Apalagi di jam-jam puasa udah begadang, nolong partus pula gitu kan. Ini lagi makan, ya tunggu pembukaan berapa. Nah kebawa sampai sekarang. Jadi bulan puasa pun pola tidur Dela tuh nggak benar. Akhirnya kadang itu di bawah mata seperti mata panda, hitam kayak gitu dokter. Apakah ini bisa mempengaruhi ke kesehatan kita ataupun tidak memancarkan keglowingan yang hakiki di wajah Oke. saya? Gitu dok. Oke, mata panda ya. Ya. Betul, memang ada hubungannya dengan kurang tidur. Jadi sebetulnya mata panda itu penyebabnya ada banyak. Yes. Salah satunya kurang tidur, termasuk stres ya. Kalau itu disebabkan karena adanya pelebaran pembuluh darah di bawah mata sini. Oh. Pembuluh darah kita kan warnanya agak ke ungu abu gitu ya. Jadi kalau Yes. dari luar kelihatannya gelap. Jadi Hitam. namanya mata panda. Tapi karena dia cuma akibat pelebaran pembuluh darah, itu bisa reversible, artinya bisa kembali lagi. Kalau faktornya tadi stres, kemudian kurang tidurnya itu berkurang. Nah, ya kenapa bisa melebar nih pembuluh darahnya kalau kita stres, kalau kita kurang tidur? Karena ada hormon, namanya hormon kortisol atau hormon peradangan yang meningkat, Yes. sehingga terjadilah pelebaran pembuluh darah tadi. Oh. Nah, itu bisa kembali dengan cepat kalau kita memperbaiki gaya hidup ya. Beda halnya dengan mata panda akibat peningkatan zat warna pada kulit, atau mungkin sering dengar namanya melanin. Iya, yang Kalau- menghitamkan, ya, itu yes. kan itu memang hitamnya itu di kulitnya, bukan hitamnya, gelapnya itu di kulitnya. Kalau tadi Iya. pembuluh darah di bawah kulit, Mm-mm. jadi karena ini kulitnya transparan gitu ya, jadi kelihatannya gelap. Kalau di kulitnya itu mungkin perlu waktu yang lebih lama dan perlu bantuan obat oles. Iya. Dan mungkin kalau sangat perlu sekali perlu semacam treatment juga gitu ya untuk mengurangi zat warna pada kulit tadi. Tapi itu penyebabnya bisa genetik, bisa matahari juga gitu, nggak pada semuanya. Oh, saya Beda-beda. sangat tertarik nih dok dengan jawaban dokter karena saya sangat aktif nggak aktif juga tapi akrab dengan klinik kecantikan dok. Tetapi saya tuh sebelum melakukan treatment saya selalu melihat ini bagus nggak treatmentnya untuk saya, karena kan tidak semua treatment itu baik untuk kulit Betul. kita gitu. Jadi gini dok, saya melihat kalau mata panda itu ada treatment yang ngambil lemak ya di bawah kulit. Oh, iya, Nah, betul. terus beberapa ahli mengatakan bahwa ini tidak bagus untuk jangka panjang. Gitu, Dok. Ini sekalian aja ya, Dok. Itu Iya. menurut dokter tuh seperti apa? Ini kan konsul gratis warga. Mungkin maksudnya blefaroplasti ya, jadi ngangkat lemak, Yes. bukan lemak di kulit. Iya. Sebetulnya itu bukan treatment untuk mata panda, itu Hah? treatment untuk ya kalau matanya ada tumpukan lemaknya, ada apa ya? Jendolan gitu loh, Dok. Iya, ada jendolan, Iya, ada iya, jendolan. ada kayak gitu Itu kan tuh. banyak faktor ya, ada faktor penuaan juga, kemudian ada yang memang secara anatomis atau dari sananya memang struktur wajahnya seperti itu. Kalau misalnya ditangani oleh dokter yang kompeten, bisa dokter kulit ataupun dokter bedah plastik atau dokter mata juga punya kompetensi untuk blefaroplasti. Kalau menurut dokternya sudah indikasi, harusnya sih insya Allah aman gitu, asal dikerjakan dengan ahlinya gitu ya, dengan orang yang kompeten. Seperti itu sih. Oke, itu kan treatment dok. Selain itu ketika kita contohnya nih Ibu Lurah nih, iya dokter saya matanya kok rada hitam ya di bawah. Apakah ada produk-produk yang bisa kita tahu ataupun warga Humana juga tahu yang bisa kita gunakan? Mungkin produk, mungkin ini ada nih serum bawah mata mengandung apa gitu. Jadi di warga Humana juga bisa nyatet nih, oh habis ini saya ke tempat skincare, pokoknya harus beli gitu. Iya, sebetulnya mungkin lebih ke mencerahkan kali ya Mbak ya. Itu dengan catatan tadi ya, kalau gelapnya
akibat penumpukan zat warna pada kulit. Tapi kalau gelapnya karena tadi pembuluh darah, mau pakai serum apapun ya nggak akan ngaruh dong, karena kan serumnya cuma di kulit. Yes. Sedangkan masalahnya ada di bawah kulitnya gitu. Jadi kalau untuk serum yang mencerahkan, mungkin yang mengandung kandungan-kandungan brightening, contohnya yang mengandung vitamin C, kemudian niacinamide juga ada kandungan brightening-nya gitu. Kemudian apalagi yang sering didengar ya, arbutin, alfa-arbutin. Oh, alfa-arbutin. Asam kojic itu kandungan mencerah pada kulit ya. Tapi hati-hati karena kulit di bawah mata itu sangat tipis dibanding kulit yang lain. Jadi karena tipis jadi mudah untuk iritasi. Ada beberapa orang mungkin bahan A cocok, tapi di orang lain bahan B kok bikin perih. Nah itu hati-hati. Jadi kalau saran saya untuk di bawah mata yang paling aman adalah pelembab. Eye cream. Iya, eye cream. Itu kan isinya pelembab aja sebetulnya. Sama konsepnya dengan pelembab di wajah, cuman dia mungkin sedikit lebih thick atau lebih apa ya, lebih kuat gitu ya pelembabnya untuk di bawah mata. Berarti bisa saya simpulkan ya udahlah dia nggak usah beli eye cream lagi, pakai aja pelembab baru di bawah mata. Boleh, bisa. Boleh. Lebih spesifik lagi. Lebih spesifik. Biasanya lebih kuat sedikit gitu kandungan pelembabnya ya. Gitu ya, Dok. Intinya lembab sih. Sebanyak kerutannya nggak banyak. Semakin pintar ya saya ini setelah podcast ini. Jadi gini, apakah ibu punya permasalahan yang sama? Insya Allah jenis kulit saya itu dari kecil dulu bukan jenis kulit yang bermasalah ya. Jadi alhamdulillah tuh jadi nggak pernah ada. Ibu kayaknya tuh ibu nggak pernah galau atuh. Gimana? Tapi teh tenang aja, bulan Ramadan ini Insya Allah wajah-wajah kita tuh akan bersinar. Masya Allah. Gimana kok jadi gini bersinar? Gimana wajah ibu wajah bersinar? Wajah yang bersinar di bulan Ramadan itu kenapa? Karena kan akan keluar tuh cahaya ketulusan kita dari ketaatan kita. Serta bagian hati kita loh. Ya kebagian hati kita kenapa? Dalam menjalankan ibadah Allah kepada Allah, perintah Allah kita itu kan seneng tuh. Nah itu akan terpancar alami. Insya Allah tenang bulan Ramadan cahayanya keluar. Insya Allah tabarakallah ya guys ya kita langsung masuk aja di pertanyaan ini kayaknya udah lengkap banget. Aduh ya Allah, dokter, aku mau nanya lagi setelah ibu udah menjelaskan tentang agama, aku mau tarik lagi karena aku lebih ini soalnya aku lagi masa-masa galau ya dok ya mungkin. Jadi kan kalau orang galau tuh kurang tidur ya dok, kurang tidur, makan juga kadang sahur aku nggak mau yang penting minum aja. Itu bisa nggak sih mempengaruhi? Soalnya kayaknya kulit Dela ini kayak selama di Bandung ya udah kering, hitam, ya Allah sedih banget. Tipsnya dong dokter, ibu. Ya kurang tidur itu sebenarnya kenapa sih kurang tidur bisa bikin kulit kita jadi nggak bagus gitu ya? Karena sel-sel di tubuh kita termasuk kulit itu memperbaiki diri saat tidur. Jadi kalau tidurnya kurang, sel-sel yang rusak belum sempat diperbaikin udah bangun lagi gitu kan kitanya itu jadi tidak kurang sehat sel-selnya. Makanya bisa membuat tampilan kulitnya jadi kusam, kemudian bisa kering gitu karena rusak sel tubuhnya. Jadi tetap tidurnya harus cukup. Cukup Dan nggak hanya cukup, misalnya saya udah tidur 10 jam tetap aja kok rasanya nggak sehat gitu kulitnya. Yang 10 jam tadi apakah berkualitas atau tidak tidurnya, deep sleep atau enggak, atau cuma 5 menit kebangun gitu. Jadi tidak cuma dari durasi tapi dari kualitas tidurnya juga harus baik. Seperti itu. Tapi kalau gini dokter, contoh dia tidur malam tuh malamnya 3 jam doang, setelah pagi tidur lagi, apakah itu disebut tidur yang berkualitas dok? Kalau saat itu tidurnya masuk ke fase tidur yang dalam, ya itu bisa disebut berkualitas. Jadi nggak bisa ditentukan dan nggak bisa dipukul rata dengan hanya jumlah jam saja. Tapi saat itu gimana gitu kondisinya. Ada kita hari ini saya tidurnya berkualitas, tapi besok enggak nih karena mungkin lagi banyak pikiran atau apa, itu beda-beda sekali tiap orang dan tiap hari. Seperti itu. Saya tertarik nih pindah ke ibu ketua kita deh. Aku punya tipsnya tuh teh buat jaga kesehatan kulit gitu ya. Ini mah berdasarkan umum, Islam juga bisa gitu ya. Siap. Yang pertama itu cairan teh.
karena cairan itu penting banget ya. Jadi harus dipastiin tuh kebutuhan air kita pada saat berbuka maupun sahur. Terus yang kedua juga dari nutrisi. Jadi konsumsi makanan halal, terus makanan yang baik itu akan membuat nutrisi kulit kita menjadi bagus. Jadi kan konsumsi sayur, buah, insya Allah tuh kulit juga akan mengikuti jadi bagus. Terus yang ketiga yang terakhir nih ada menjaga kebersihan. Jadi rutin tuh bersihin wajah, terus tubuh untuk menghilangkan tadi ya kotoran sama minyak-minyak gitu. Kotoran dan dosa-dosa di wajah. Dengan apa teh? Dengan bismillah. Dengan air wudhu. Jadi begini teman-teman, kalau semuanya kalian juga bertanya sama kita pakai skincare apa? Enggak, kita pakai air wudhu dong. Yes, Masya Allah. Masya Allah. Karena apa? Karena menjaga titipan Allah itu adalah amanah. Dengan apa dok? Wudhu. Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Oh iya kesehatan. Pokoknya kesehatan wajah, kesehatan pikiran, kesehatan ya pola tidur segala macam harus dijaga gitu. Kita kembali lagi. Nah, kalau seumpamanya memang dari tubuh kita tuh tersusun air ya dok, 70%. Aku inget banget tadi dokter. Dicatat ya. Dan tadi ibu mengatakan ada buah gitu. Jadi itu nggak semerta-merta dari air doang. Ada buah, ada mungkin sayur. Aku mau tahu nih dari ibu sama dokter, kalau seumpamanya kita pengen makan buah di bulan puasa, yang tinggi kadar airnya itu seperti apa? Gitu dok. Yang tinggi kadar air? Banyak ya. Banyak banget. Mungkin contohnya jeruk, semangka, melon. Itu kayak yang di sop buah tuh kadar ininya airnya tinggi ya, tapi nggak juga harus manis ya. Betul. Jadi kayaknya kalau yang pure buah lebih sehat ya Bu ya, dibandingkan ditambah susu apa pemasuk manis yang jadi lain. lebih baik buah langsung gitu. Dan kalau bisa beda-beda tiap hari. Jadi tercukupi gizinya gitu ya, mikronutriennya kan setiap buah tuh pasti beda-beda dong kandungan vitaminnya, jadi terpenuhi kalau kita ganti-ganti gitu. Yang penting antioksidannya tinggi, nah itu sehat buat kulit. Yang penting berair dan antioksidan tinggi. Oke, tadi semangka mantep ya dok. Semangka airnya banyak banget. Ya kalau yang antioksidan tinggi, sayur juga nggak lupa loh teh, jangan lupakan sayur. Sayuran karena hijau sayur ya, berserat. Iya tuh. Oh gitu. Oke. Lalu kan ini kita bulan puasa pasti ya banyak orang-orang atau warga di luar sana yang memiliki permasalahan kulit, bukan cuma Dela pasti. Jadi kalau dari dokter, sebagai dokter kulit, estetik juga, itu kapan kita bisa minta rujukan ke vaskes untuk datang berkonsultasi ketika saya kayak kok jerawat saya nih banyak banget ya, setelah sembuh muncul lagi, kok saya ada flek ya, apakah ini berhubungan dengan bulan puasa? Nah, kalau seumpamanya saya memiliki permasalahan seperti ini, kapankah saya harus minta rujukan ke vaskes agar BPJS-nya tercover? Karena kan banyak warga tuh yang berpikir kalau poli kulit mah nggak ke-cover pribadi. Salah guys, salah, ke-cover kecuali yang estetik ya dok. Oke, itu minta penjelasan dong dokter. Iya, memang kalau ini lebih ke urusan administratif kayaknya ya Mbak Dela. Kalau kapan kita harus berobat, tentunya bisa dirasakan sendiri. Kalau misalnya keluhannya itu tidak kunjung membaik, apalagi kalau jerawatnya sudah besar-besar, sudah merah, sudah sampai meradang ya dok? Betul, itu harus segera berobat. Karena kalau kita diemin aja, nanti peradangannya belum tentu berkurang dan bekasnya nanti susah banget dihilangkan. Iya, pasti akan infeksi ya dok ya? Betul, bisa infeksi juga, bisa jadi bopeng-bopeng ya, itu udah bopeng udah susah tuh. Tapi memang betul juga kata Dela tadi, tidak semua penyakit di cover BPJS. Yang estetika itu sebetulnya jerawat itu masuk estetika, Dela. Iya ya gimana ya? Flek juga estetika. Kalau versi BPJS ya, tapi kalau versi saya semua itu adalah penyakit. Gitu. Gini dok, biar menambah wawasan warga Humana di rumah. Biasa penyakit-penyakit kulit apa aja yang bisa ke cover, apalagi kan Ibu Lura tuh suka loh dapat pertanyaan dari warga, atau ibu kenapa saya gatal-gatal kering, atau di siku, di lutut, di segala macam ini, atau sejauh apa bisa dapat rujukan buat ke dokter kulit gitu. Bisa biasanya yang eksim-eksim. Eksim. Misalnya ada uang merah, bersisik, gatal gitu ya di
tubuh dimanapun ya, karena eksim banyak sekali jenisnya, itu boleh. Data biasanya bisa di reject gitu ya. Kemudian ada yang misalnya luka bernanah gitu, infeksi bakteri, atau ada kayak apa ya, benjolan meradang merah, itu bisa di cover BPJS, jadi bisa minta alergi bisa nggak? Alergi bisa juga Ibu, atau misalnya kayak kutu air, Oh, atau itu bisa? mungkin itu bisa, itu kan penyakit. Atau yang sering misalnya apa ya, kayak luka-luka gatal-gatal malam hari itu di sela-sela jari. Kutu air, Dok. Itu tunggal sih penyebabnya, Oh, atau tunggal. skabis gitu ya. Iya. Itu bisa banget. Jadi sebetulnya yang tidak bisa itu cuma sedikit kok, yang bisa jauh lebih banyak. Oh, Jadi, gitu. Oh ya, bisa. jadi buat warga Majalengka Yes. bisa tahu tuh Boleh. ya apa-apa yang Kalau bisa bingung mungkin di-cover. bisa ditanyakan ke vaskes satunya, kan di sana ada dokternya, jadi yang tahu diagnosisnya apa bisa atau tidak bisa ditanyakan dulu. Oh, bisa ditanyakan dulu. Jadi gitu ya warga ya, jangan semua warga berpikir kalau kalau kulit mah nggak tidak di bisa. cover BPJS. Kalian salah. Justru kulit itu karena yang pertama dilihat face to face. Kalau saya lihat orang, aduh sedep banget nih, cakep banget dilihat. Nah, tapi kalau kayak kulit kita, kok dia kulitnya luka-luka, ya itu harus diperiksa ya Dok ya, karena itu tuh salah satu yang di cover oleh BPJS. Dan jangan lupa di Rumah Sakit Humana Prima bersama Dokter Fatia. Gini oke. Jadi aku mau tanya lagi untuk dokter ataupun ibu, pada saat bulan puasa ini ada nggak vitamin yang bisa kita konsumsi? Karena kalau Dela ya sudah terdoktrin kalau kita minum vitamin harus banyak minum air, sama kayak infus juga. Nah, pencerah-pencerah gitu harus banyak minum air. Jadi aku tuh kadang takut gitu Dok, Ibu gitu. Ada nggak vitamin yang bisa untuk kita minum sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab untuk warga Humana, karena udah banyak banget nih yang bertanya, aduh banyak banget pening awak. Kalau vitamin yang khusus yang harus banget sebenarnya nggak ada yang harus banget ya. Yes. Vitamin apa aja baik sesuai dosis yang dianjurkan. Vitamin C, vitamin D, itu kan fungsinya beda-beda ya. Kalau untuk kulit mungkin karena kita lagi bahasnya kulit ya Teh Dela, yang berpengaruh itu selain vitamin C, vitamin E itu baik sekali untuk kulit. Walaupun vitamin lain juga tidak berarti kurang baik untuk kulit ya. Yes. Kan yang diutamakan itu vitamin tadi. Dan tadi memang kalau minum vitamin atau apa infus-infusan tadi ya, minum airnya harus banyak. Sebetulnya tidak hanya saat minum vitamin minum airnya harus banyak, setiap saat minum airnya harus banyak. Itu supaya kerja ginjalnya itu tidak berat. Karena kan yang ditakutkan kalau kita banyak vitamin tapi minum airnya cuma 2 gelas sehari, ya itu mah nggak perlu minum vitamin pun, air 2 gelas aja emang nggak cukup gitu. Itu untuk memperingan kerja ginjal sebetulnya. Oke. Kalau Ibu ada nggak minum vitamin? Kalau aku itu kan secara medis ya. Kalau vitamin secara medis juga ada ya. Aku konsumsi misalnya kayak vitamin C yang tinggi gitu ya. Karena bulan puasa kan akan lebih berbeda ya sukanya. Tapi yang jelas itu kalau dalam Islam itu habat teh. Habat dan madu. Habat itu tuh apa? madu. Oh, madu. Bukan habat, beda. Madu dan habat. Kalau madu itu kan ke kulit juga bagus teh gitu kan. Jadi ya memang memang buat perawatan kulit juga bagus untuk itu. Dan bisa dari propolis itu herbal, secara herbalnya ya. Herbal. Terus ada habat itu juga kalau dalam Islam dikenal segala penyakit bisa disembuhkan kecuali kematian. Ih, itu Masya dengan habat ya, Allah, habat tasaudah. Oh, kayaknya dia lah habis ini harus search deh apa itu habat. Karena kan Habat Dok, tasaudah. kita kan bergaulnya di dunia medis aja ya. Yang paling yang Banyak nyambung ngobrol sama ibu juga. yang nyambungnya aja madu. Apalagi kalau minum madu ngelihat kita kan. Nangis banget ya Allah. Sekarang minum madu ya. Bedanya Tuhan. Oke, terakhir kita mau masuk di sesi tanya jawab untuk warga gitu. Saya mau minta untuk pesan-pesan dari dokter ataupun dari ibu, siapin pesan-pesan untuk warga Humana Prima. Bagaimana sih kalian untuk menjaga kulit di saat bulan puasa seperti ini? Karena harus tetap cantik luar dan dalam, say gitu. Mulai dari dokter. Jadi saya pesan ya. Yes. Ya, tadi yang pertama harus jaga hidrasi dari dalam, minum air yang cukup sesuai dengan yang dianjurkan. Kemudian memperhatikan kesehatan kulit dari luar juga. Misalnya menggunakan pelembab, kemudian tabir surya ya, karena sebetulnya merawat kulit itu bukan soal penampilan gitu ya kalau menurut saya, tapi soal kesehatan. Dan mumpung di bulan Ramadan harusnya kita punya pola makan yang teratur ya, salat dan buka, kita punya pola tidur yang baik. Kemudian kita juga mengelola stres, tadi yang dijelaskan ibu ya, karena kita kan harus menahan emosi gitu ya, menahan hawa nafsu. Harusnya sabar. betul. Harusnya kalau itu dijalankan sesuai dengan syariat Islam,
kulit kita justru jauh lebih sehat dibanding saat tidak berpuasa. Oh, gitu ya dok. Tuh. Jadi sebenarnya secara singkatnya apa yang tadi dokter jelaskan itu sudah dirangkum dengan pesan-pesan terakhir. Betul juga ya. Dirangkum benar-benar keluarga. Kalau dari ibu ada nggak bu? Nih ya, kalau dari Tips. aku teh ada beberapa poin nih Ya. untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama kulit juga bisa selama berpuasa di bulan Ramadan teh. Yang pertama itu hidup bersih sesuai sunnah teh. Insya Allah kalau kita menjaga kebersihan diri ya, dengan merawat diri agar sehat dan segar supaya kita tuh lebih bertenaga. Terus kita itu nanti jadi bisa memaksimalkan ibadah kita, baik dari sholat, puasa ataupun aktivitas kebaikan lainnya. Yes. Kan nanti banyak baksos juga ya, gitu. Itu kan perlu energi itu. Terus yang kedua juga jangan lupa dengan niat yang tepat. Jadi kenapa agar dengan niat itu kan akan menjadi suatu bernilai yang ibadah gitu. Karena merawat diri juga tuh nggak boleh berlebihan ya dok ya. Dan yang terakhir di bulan Ramadan ini kita juga harus menjaga tubuh dari makanan yang tidak halal. Jauh-jauh deh dari makanan yang haram atau merusak kesehatan. Yes. Apalkan. Oke, gitu ya. Gimana ya ibu ya? Saya sudah menjauhi makanan yang tidak halal karena saya mau dihalalkan. Masya Allah, tetap ya. Dokter mau nggak dihalalkan? Cetas. Jadi gitu ya. Ini berarti kompleks sekali nih, sangat kompleks kok. Komplit penyampaian dari dokter, penyampaian dari ibu, dari sisi agama, dari sisi medis, apalagi ibu kan sangat aktif ya. Dela lihat story-nya, aduh, ibu kemana lagi ini story-nya? Setiap hari ada aja ya. Setiap hari aku lihat di story WhatsApp, ini apa lagi? Jadi gitu ya guys ya, semoga bermanfaat sekali ini podcast pada siang menuju sore ini. Setelah ini kita mau masuk di sesi tanya jawab. Aku mau lihat dulu pertanyaannya. Vitamin apa dok yang dikenal sebagai antioksidan, kuat dan membantu mencerahkan kulit? Oh, dia nih mencuri kesempatan dalam kesempitan. Terima kasih, saya juga mau bertanya seperti itu. Itu salah satunya vitamin C tadi. Vitamin C itu punya antioksidan yang tinggi. Dan antioksidan yang tinggi itu bisa mengurangi radikal bebas yang nantinya berujung pada peningkatan pigmentasi pada kulit. Sebetulnya bukan hanya pigmentasi, jadi kalau kita antioksidannya baik, kulit itu tampak lebih radiance atau lebih lebih glowing, lebih merata warna kulitnya dan lebih sehat gitu. Itu. Kemudian yang kedua ada lagi nih mungkin yang jarang didengar, namanya astaxanthin. Itu juga vitamin yang mengandung antioksidan yang baik. Itu bagus juga, kulit. Bagus juga. Oh, jadi membantu mencerahkan, bukan bikin putih ya, sekali lagi mencerahkan karena kulitnya lebih sehat, otomatis akan terlihat lebih iya. Tapi sebenarnya Indonesia tuh harus menerima aja ya. Kita tuh cantik dengan berbagai warna kulit kita. Mau tan, mau black, mau white, sedikit-sedikit itu kan. Kayaknya harus bersyukur ya ibu ya dok gitu ya. Nah ini dari Ibu Airohimah 41, bagaimana caranya menghilangkan flek hitam di wajah? Oke, boleh. Flek hitam ya, atau mungkin kokoloten bahasa Sundanya, padahal bukan orang Sunda. Kokoloten. Apa itu? Apa Kokoloten kita kokoloten? nyebutnya, atau flek, atau bahasa medisnya adalah melasma. Biasanya disebut flek itu melasma ya. Itu bahasa Bugis nggak sih itu? Melasma ya, itu bahasa medis. Jadi kalau melasma itu ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan melasma. Yang paling utama adalah sinar matahari. Ya, jadi gimana caranya supaya fleknya nggak tebal? Berarti yang satu adalah menghindari paparan sinar matahari berlebih. Sunscreen. Pakai sunscreen, tapi sunscreen sebenarnya nggak cukup bu. Perlu perlindungan fisik. Contoh, kalau kita lagi naik ojek atau lagi di lapangan, pakai topi atau payung, atau jangankan payung dan topi, mobil, rumah, itu perlindungan fisik kita terhadap sinar matahari. Oh gitu. Tapi sunscreen juga tetap ya. Yes. Jadi 2. Nah, kemudian yang kedua tadi hormon. Nah, hormon, kenapa flek itu munculnya mendekati usia 30 ke atas, 40 tahun gitu ya, karena ada perubahan hormon yang besar dalam tubuh yang ngaruh ke pigmentasi di kulit gitu. Tapi kalau hormon kita agak sulit untuk mengatur karena itu kan di dalam tubuh kita ya, yang bisa kita atur tadi yang cahaya matahari. Nah, kemudian yang ketiga juga ada genetik. Nah, itu juga nggak bisa kita apa-apain ya, kalau sudah punya genetik yang punya flek itu biasanya akan turun. Nah, yang itu
hanya bisa nggak bisa dihilangkan gitu maksud saya, hanya bisa menyamarkan saja. Dan flek tadi juga berpengaruh saat stres itu. Kalau orang stres kadang fleknya tambah tebal karena ada hormon yang berpengaruh ke peningkatan produksi melanin di kulit. Itu jadi jangan stres kan, fleknya tambah tebal. Stres, puasa, melatih kesabaran. Menurunkan stres puasa. Gitu. Ya, karena kita kan berpuasa menahan menahan dari amarah, menahan dari godaan duniawi. Masya Allah, habis ini masuk surga kita ya. Kamu berarti butuh obat oles kalau memang dirasa mengganggu. Kalau fleknya ya dok. Kan kalau yang sudah terlanjur terbentuk zat warnanya udah ada nih. Yang hitam gitu kan ya dok? Iya, harus kita kurangi dengan obat atau zat aktif yang bisa mencerahkan kulit. Tapi kembali lagi dia nggak bisa betul-betul hilang full ya. Kalau flek itu tidak bisa kita hilangkan, tapi bisa kita pudarkan. Kenapa nggak bisa hilang? Karena tadi ada 2 hal yang nggak bisa kita kontrol, genetik dan hormon. Gitu. Tapi dok, itu Dila pernah ngelihat orang pernah pakai krim yang keras, tapi bukan dari dokter. Ya dulu kan banyak yang abal-abal ya. Nah akhirnya dia itu banyak banget nih hitam, udah kayak pulau gitu nih. Itu tuh bisa nggak sih ditipisin? Nah itu beda lagi, itu bukan melasma, itu diagnosisnya namanya okronosis eksogen yang diakibatkan penumpukan si krim tadi, residu krim tadi numpuk di kulit. Jadi bedanya sama melasma, kalau melasma yang bikin coklat itu kan melanin tadi ya. Nah melanin kan bisa kita usahakan untuk dikurangi dengan brightening produk gitu, produk brightening. Tapi kalau okronosis tadi yang numpuk itu sisa krimnya, residu krimnya, nggak bisa pakai brightening cream karena beda ya. Nah itu jauh lebih sulit dihilangkan lagi dibanding flek. Kalau pakai day cream atau night cream itu bisa tuh. Untuk apa bisa untuk maksud flek tadi? Bisa, tergantung kandungannya. Kalau ada kandungan brightening yang memang sesuai untuk flek bisa. Asal jangan pakai krim atau zat aktif yang tidak seharusnya untuk flek yang berbahaya. Dulu tuh sering yang mengandung merkuri gitu ya. Iya, itu kan merkuri yang bikin kayak gitu ya dok ya. Atau obat-obatan zat aktif lain yang seharusnya aman kalau di bawah pengawasan dokter tapi dibeli bebas. Itu juga ada. Nah, ada tuh dok yang salep-salep itu, penasaran aku. Itu juga bisa menyebabkan residu di kulit. Nah udah, yang ada nanti bukannya fleknya tambah berkurang, malah tambah menebal, udah nggak bisa diapa-apain. Gitu. Sama saya sangat tertarik dok. Saya pernah nonton podcastnya Dr. Tompi. Nah, beliau mengatakan kalau sebenarnya flek itu tidak perlu untuk kalian treatment. Gitu gimana dok menurut dok? Itu kan kalau semuanya flek itu bagusnya kalian pakai basic aja sama yang basic skincare maksudnya. Basic kayak gitu. Apa gimana tanggapan dokter? Kalau menurut saya memang flek itu kan tetap disebut penyakit ya, walaupun bukan penyakit yang mengancam nyawa, yang bikin gatal atau apa, nggak ada rasanya, tapi mengganggu estetika. Nah, sangat. Ya, estetika itu berpengaruhnya ke apa sih sebetulnya? Ke kualitas hidup seseorang. Jadi secara tidak langsung juga akan berpengaruh loh sama kesehatan kita. Misalnya, ngelihat ngaca kok nggak bagus ya, macam stres kita, stres tubuh kita kalau stres kan keluar hormon kortisol tadi, jadi kemana-mana. Jadi misalnya stres tensinya bisa naik, misalnya bukan hanya ke wajah ya. Karena stres dia nggak suka ngeliat wajah sendiri. Dia beda sama penyakit jantung yang langsung macam nyawa sih enggak, tapi dia sangat mengganggu kualitas hidup. Nah, kalau sudah sampai situ berarti tetap perlu diterapi menurut saya. Terapinya nggak perlu treatment aneh-aneh, laser segala macam, itu mungkin di tahap selanjutnya. Tapi tahap awal minimal pakai obat oles di bawah pengawasan dokter ya. Kalau penyakit kulit bisa jadi, maaf teh, mau bertanya dikit. Iya boleh banget gitu kan. Kalau dari penyakit kulit itu bisa jadi tumor atau kanker nggak sih? Nah ini tadi mungkin kurang disampaikan ya. Jadi kalau kanker kulit itu ternyata cukup banyak juga Bu, saya tahu di poli ya, di rumah kita cukup banyak. Iya kan banyak nemuin tuh kanker-kanker bukan dari yang kulit gitu. Nah kalau untuk kulit makanya. Iya banyak, walaupun dia tidak terkenal tapi ternyata kasusnya banyak. Umumnya ditemukan pada mereka yang usianya sudah tua kita bilangnya, atau senior, mau bilang tua tapi tak geriatri. Nama bekennya geriatri. Jadi mungkin usia 60-70 tahun itu baru ada tampilannya tuh yang paling sering tuh kayak luka borok, gampang berdarah di wajah,
nggak sembuh-sembuh, mau dikasih obat apapun nggak sembuh-sembuh, itu harus takutnya dicurigai sebagai kanker kulit. Nah, kenapa bisa di umurnya tua? Karena penyebabnya sudah didapatkan dari muda. Tadi paparan sinar matahari yang kuat tapi nggak pernah pakai pelindung. Mungkin kalau nggak akrab sama sunscreen minimal pakai topi kan ya. Nah ini panas-panasan tiap hari itu mah waktu muda nggak terasa apa-apa, paling cuma menggelap aja kulitnya. Tapi begitu tua itulah yang dampaknya karena sinar matahari tadi bisa merusak DNA tapi jangka panjang. Gitu. Jadi mulai mumpung belum tua-tua banget gitu ya, kita mulai pakai sunscreen dan pelindung matahari lain yang proteksi fisik tadi ya, topi dan segala macam gitu. Karena kita sekarang nggak rasa apa-apa tapi bisa dirasakan nanti setelah. Berarti bisa saya simpulkan Islam itu baik banget ya sama kita perempuan apalagi ya Ibu ya, karena kan kita diperintahkan untuk menutup aurat gitu kan. Jadi memang itu untuk dari sisi medisnya melindungi kita bisa mungkin dari kanker kulit. Kita nggak tahu ya, itu kebesaran Allah, makanya kenapa kita harus menutup aurat. Ya Allah, menutup aurat. Masya Allah, fisiknya sangat baik ya. Masya Allah, betul itu sangat melindungi dari apalagi dengan sekarang yang sinar mataharinya ya ozonnya udah rusak kan, gue udah lebih masuk lagi. Apalagi kalau kita nggak bisa ngejaga ngerawat tubuh tuh udah ya. Iya, sekarang banyak gadget, ini handphone ini juga punya radiasi loh. Radiasi ke kulit ya, ke kulit juga bisa, makanya walaupun di dalam rumah nih lampu LED itu juga punya radiasi. Jadi pakailah sunscreen walaupun di dalam rumah sebetulnya gitu. Kan kadang kalau di rumah lagi liburan malas banget aku. Nah itu kan kayak nggak keluar nggak kena matahari. Jangan salah, sinar matahari tetap masuk dari jendela dan banyak ada blue light juga, jadi banyak sinar radiasi sinar lain yang bisa mengaruh ke kesehatan kulit. Gitu. Terus ada ukurannya tuh kalau kita pakai sunscreen ya, ada yang 30 ya SPF. Kita kompak ya. Ada yang di atas itu perbedaannya apa itu dok? Bedanya dari persentase perlindungannya. Kalau di Indonesia di negara tropis itu minimal SPF 30. SPF 30 itu memberikan perlindungan kita di 97%. Gitu. Tapi dengan syarat pemakaiannya dosisnya cukup. Kalau kita udah pakai semua tapi tipis-tipis, dosisnya tidak cukup, nggak nyampe SPF 30. Walaupun tulisan di sunscreen yang kita pakai itu SPF 30. Makanya saya sering nyaranin ke pasien saya kalau bisa pakailah SPF yang tinggi sekalian 50. Pakai SPF 50 aja belum tentu yang nyampe ke kulit itu. Yang kita pakai itu nyampe itu SPF 50 karena kadang kita nggak bisa pakai tebal. Yang terserap dikit doang ya. Iya, harus tebal. Jadi dosis yang tepat itu adalah 2 ruas jari kita pakai sunscreen sebanyak itu untuk mendapatkan SPF yang tertera di botol sunscreennya. Gitu. Itu di botol sunscreen juga tuh ya ada panduannya tuh dok ya. Katanya itu yang untuk ukuran 30 bisa dipakai per 2 jam. Boleh itu dok? Bukan boleh marah, idealnya. Sunscreen idealnya diaplikasikan ulang setiap 2-3 jam sekali. Gitu. Tadi kembali untuk mendapatkan SPF 30 tadi. Jadi umumnya sebetulnya yang kita pakai SPF 30 atau SPF 50 yang kita dapatkan di tubuh kita nggak nyampe. Biasanya cuma SPF mungkin 15. Iya, nyampenya 15 ya. Karena apa? Dosisnya kurang, pakai tipis-tipis ya, hemat ya kan, biar nggak beli banyak-banyak. Iya kan, perempuan sayang. Itu satu, dan yang kedua tidak di reapply atau diaplikasikan ulang. Di-apply lagi dong. Itu tiap berapa jam? Idealnya setiap 2-3 jam sekali. Kan rempong banget ya dokter. Itu dia syaratnya kalau mau dapat SPF sesuai dan perlindungan yang kita harapkan tadi. Gitu. Intinya mah imbangkan teh antara dunia dan akhirat. Masya Allah. Yang lebih mudah apa coba selain reapply? Apa itu? Pakai pelindung fisik kayak Masya Allah. itu kan nggak perlu diulang ya. Tapi kayaknya ya lihat dulu, saya masih pecicilan sebenarnya. Ya Allah Tuhan. Ya itu alternatif lain ya, pakai payung gitu. Oke, dokter, kan aku tuh sering treatment di klinik kecantikan. Nah, ada cikal bakal flek yang akan tumbuh ketika Della tidak patuh untuk memakai sunscreen gitu. Ada nggak dok tips untuk mencegah agar flek itu nggak tumbuh gitu loh dok? Iya, ini jangan dulu, jangan. Nanti gue belum nikah, nanti ya lu tumbuh ya gitu dokter. Ada nggak dokter? Iya, yang paling mudah sih tadi ya, mengurangi paparan sinar matahari. Karena kalau hormon kita bisa apa adanya dari dalam tubuh. Genetik udah ada dari dalam tubuh juga. Gitu ya. Yang paling mudah adalah itu tadi,
mengurangi Sunscreen. paparan sinar matahari, sunscreen, dan nah, kalau mulai sudah ada walaupun tipis-tipis, Yes. bisa kita mulai pakai zat aktif yang mengandung brightening. Yang Oh, udah terlanjur kebentuk yes. nih. Gitu. Nah kan pikiran ya dok, bener-bener itu membawa Iya. stres. Apalagi kita yang suka kayak centil-centil gitu tuh mengganggu banget. Tenangkan diri. Iya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dokter, apakah kita bisa dapat kulit glowing tanpa menggunakan skincare? Tanpa menggunakan skincare ya. Kalau makannya sangat teratur dan disiplin, gizinya baik, Yes. kemudian minum airnya cukup, itu akan berpengaruh ke kesehatan kulit ya, kulitnya tetap sehat. Iya. Tapi sejauh ini tetap perlu perawatan dari luar sih, nggak cuma dari dalam tadi. Tetap Oke. perlu minimal tadi basic aja, cuci Basic muka. skincare. Kan nggak mungkin kalau kita nggak cuci muka kotor dong, Mhm. nanti merusak. Terus kedua, pelembab apapun yang cocok dan sesuai dengan kondisi kulit. Mm-mm. Sama sunscreen, udah 3 itu aja, nggak perlu beli serum A, serum B, serum C, atau pakai Yes. berapa 7 layer itu loh Iya. yang di Korea berlapis-lapis Uh-uh. skincare, atau kemudian pakai masker atau apa, nggak perlu kalau misalnya memang tidak tidak sesuai dengan kepribadian ya. Yes. Misalnya malas atau apa gitu ya, cukup 3 itu tetap perlu sih. Berarti menurut basic ya dok? saya. Basic aja, membersihkan, Mhm. melembabkan dan melindungi. Membersihkan sabun, melembabkan pakai moisturizer, Iya. melembab dan melindungi pakai Oke. sunscreen. Udah. Jadi gimana ya kulit kita mau glowing kalau kita nggak bersihin ya dok? Iya, tetap harus ada perawatan. Segala yang gitu. dirawat, insya Allah kan hasilnya baik ya Bu ya. Gitu ya bu ya, mantap. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir ya. Dokter, kenapa kita merasa kulit lebih mulus dan glowing saat bangun tidur? Oh oke, karena itu tadi selama kita tidur ada proses apa tadi dalam masih ingat tidak? Apa ya dok, regenerasi bukan sih dokter? Betul, regenerasi kulit dan memperbaiki sel-sel kulit yang rusak. Oh, seperti itu. Jadi memang itulah waktunya kulit kita memperbaiki diri. Gitu. Kemudian kan kalau kita tidur semalaman, malam tidak ada sinar matahari, nggak ada polusi, kemudian kita tidak berkegiatan ya, kekurangan airnya juga tidak sebanyak pada saat siang hari, makanya pas bangun tidur tuh kelihatannya lebih sehat. Oh, kulit. oke. Lebih enteng ya Lebih kulitnya ya. enteng. Karena kita nggak ngapa-ngapain, nggak kena zat-zat kimia apapun gitu ya, dari polusi udara, dari sinar matahari juga. Oh, seperti itu dokter. Gitu ya warga ya. Ini makanya teh Ramadan Apa? itu kesempatan kita buat Oh, oh. memperbaiki diri nih. Betul. Karena kalau hati bersih itu insya Allah wajahnya juga bercahaya. Ih, masya Allah, kayak siapa itu bu wajahnya bercahaya? Kayak Tedela ya. Pede banget, astagfirullahaladzim. Semoga ibu sama dokter tidak kapok main di Humanata. Jadi nanti kalau ada kesempatan kita podcast bareng lagi. Nggak kerasa ya Seru. ngobrolnya, padahal tadi awal-awalnya nih ya tamu-tamu saya pada deg-degan. Aduh gimana ya nih, gimana ya? Ternyata kayaknya mereka yang bablas waktu ya. Jangan dibocorin dong Teh. Oh iya kan, maaf Tadi kan udah janji Oh, ya. astagfirullahaladzim. Ya maklum hari ini kan saya nggak berpuasa, jadi ya nggak apa-apa lah ya. Pantes agak lebih bersemangat sekali. Oh, sangat bersemangat, apalagi Kita lemes ya. Aduh nggak boleh Enggak lemes dong, harus tetap semangat. tapi karena tentang kulit itu saya semangat sekali. Perempuan banget. Iya, perempuan banget. Laki-laki Astagfirullahaladzim. juga ya, laki-laki harus merawat. Oh iya, laki-laki. Iya, betul. Bukan hanya yang tugas Padahal perempuan iya ya. benar. Kadang tuh laki-laki yang bilang, "Ah, ngapain juga pakai kayak begitu." Ternyata di poli didapatkan penyakit kulit banyak laki-laki. Iya, kan Seperti itu. kesehatan bukan kecantikan loh ini, kita ngomongin Iya, kesehatan. kesehatan. Gitu. Yes. Oke, dokter izin. Ini maaf ya, tadi aku udah bilang terakhir tapi ini aku penasaran banget. Jadi Dela itu kadang kalau capek di bagian lutut atau sikut itu gatel. Oke. Itu betul. ada apa namanya? Kayak benjolan kayak gitu. Apakah itu eksim, Dok? Aku takut banget. Oke. Bisa iya bisa enggak? Karena Oh, kan gitu. saya tidak melihat kelainan Dokter mau kulitnya. saya buka. Jangan dong. Iya, jadi bisa eksima atau bisa juga ada beberapa penyakit lain yang muncul di area-area yang sering terkena gesekan atau benturannya kayak Yes. lutut, siku itu kan tonjolan tubuh ya. Ada juga penyakit lain yang gejalanya sama, ada ruam merah terus bersisik gitu. Jadi tergantung ruamnya seperti apa baru nanti bisa diketahui penyakitnya. Tapi gitu. eksim bisa nggak bisa juga. Oh gitu. Emang kalau eksim itu parah nggak sih, Dok? Takut aku tuh kan kadang tuh kita ngelihat terus kita search apa ini. Tapi Dela perhatiin itu muncul ketika Dela capek ataupun stres. Itu aja. Capek, stres. Bisa. Oh, sama. bisa. Penyakit kulit itu sangat dipengaruhi sama stres. Karena stres tadi meningkatkan hormon yang menyebabkan
peradangan. Peradangan termasuk di kulit. Jadi mau eksim atau mungkin penyakit yang apalagi yang banyak psoriasis, autoimun itu juga dipengaruhi. Ih, jangan dong autoimun. Iya, banyak Banyak orang yang ada banyak yang kena ya. autoimun ya sekarang ya. Iya, betul Ibu, karena itu semua berpengaruh dicetuskan atau diperparah dengan stres. Walaupun penyebab utamanya beda ya. Kalau Yes. eksim kan ada faktor genetik, ada faktor lingkungan, tapi stres bisa memperberat. Begitu juga dengan psoriasis yang autoimun tadi ya, itu penyebabnya kan autoimun dari dalam tubuh, tapi Iya. stres bisa memperberat. Jadi stres itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan kulit. Oh, Gitu. seperti Jangan itu. stres. Iya. Tenang. Mungkin nanti boleh konsul di ruang konsul aja ya. Oh iya, maksudnya maksudnya ada potongan diskon nggak ya? Kalau suaminya Dela tuh. Teh Dela mah. Ya Allah. Jangan lupa nanti kita mau ada itu ya dok, untuk kecantikan juga kita Ya, mau ya, dibuka di segera Polri. ya. Iya, Segera. kayak Bisa. itu apa tuh dok, piling-piling. Piling. Warga Humana kalau seumpamanya kalian yang mau basic-basic aja tuh kayaknya piling. Kan Iya. kenapa aku bilang juga piling? Aku sebagai konsumen karena aku tuh udah merasakan treatment dari peeling sampai yang laser kayak gitu, dan peeling itu banyak fungsinya daripada kita laser kayak gitu. Mending kita jaga peeling ya dok. Ya, untuk flek tadi tuh yang ada Iya. pertanyaan, peeling juga bisa sangat membantu. Oh, padahal peeling itu ada yang di bawah 1 jutaan dokter. Berarti bisa ke dokter Atia ya. Iya, apalagi segera diadakan kalau ya. usia lanjut Bu, penting banget. Jangan salah ibu-ibu, harus tetap cantik, menjaga mata suami. Itu sebagian dari ibadah loh. Oh iya, Bu. Iya, jadi di rumah itu kita harus tampil sehat, Oh. glowing di depan suami, jangan suami orang. Astagfirullahaladzim. Atau kalau yang belum ada suami, glowing depan apa? Masya Allah, depan Jangan Tuhan. curhat dong, Teh. Ya Allah. Minimal untuk diri sendiri. Jangan curhat dong Melihat diri sendiri. dokter. Jadi gini guys ya. Jadi gini guys, kita berdua di sama. Tapi kita belajar dari Aninya. Masya Allah. Jadi ibu-ibu apalagi warga Humana, kalian boleh banget untuk datang nanti treatment di kita. Jadi bukan cuman poli kulit, itu bukan cuman ngobatin penyakit atau enggak, ada juga peeling-peeling dan itu murah banget. Nanti kita datang di Humana Prima. Peeling itu bagus banget karena sel-sel kulit mati yang menumpuk itu bisa banget ya dok ya Terangkat. iya terangkat semua. Nanti jadi rata. Ya. Jadi glowing, kata dia bisa Iya. memantulkan cahaya dengan Ilahi. rata jadi kulit. Jelas ya, cahaya ilahi. Bayangkan dokter, bahkan peeling itu ada yang untuk jerawat juga kan dok? Ada, betul. Nah, Nanti beda-beda jenis peelingnya tergantung indikasi. Ada yang buat jerawat, ada yang buat pigmentasi tadi, coklat-coklat Iya. atau bercak-bercak. oke. Gitu. Ada yang buat apalagi ya, berbagai kondisi kulit lah. Disesuaikan nanti peelingnya. Oke. Tapi bukan peeling sosrom ya. Apa itu ibu? Itu feeling, feeling, Ibu. feeling ibu la ilaha illallah, sabar Dela, bulan puasa. Latih kesabaran. Oke teman-teman, kita sampai di akhir perjumpaan Humana Talk hari ini. Alhamdulillah nggak kerasa ya Bu ya. Dari tadi jam 13.22, 13.30 sampai 14.29 sekarang. Nggak berasa ya? Nggak kerasa. Sampai Karena orang-orangnya pada heboh. Dikit lagi udah asar ini kan. Oh iya. Jadi gitu ya teman-teman ya, semoga banyak banget memberikan manfaat untuk kalian semua di rumah. Jangan lupa nanti di awal Maret kita mau ada Humana Talk lagi dok ibu. Jadi ibu boleh arahkan warganya. Jadi kan kalau sebab ini pembukaannya untuk warga Manjalega biar tahu oh ternyata rumah sakit Humana Prima ada nih edukasi kesehatannya. Iya, setidaknya sebulan 2 kali ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu sambil masak ngabuburit, oh nonton biar nambah Ilmu ya, ya. nambah ilmu. Pengetahuan. Karena jarang-jarang ada rumah sakit yang menghadirkan dokter spesialis loh. Dokter spesialis yang hadir, kan? Gitu. Ada. Gratis loh ya konsultasinya. Iya, gratis. Puas lagi sejam bisa molor. Habis ini kita minta maaf. Iya kan. Oke semua teman-teman, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa ya dokter, ibu dan warga semuanya. Semoga ibadahnya lancar, Tetap puasanya jaga lancar. kesehatan. Nah, jaga kesehatan dari Ibu Lurah non. Jaga kesehatan sampai di Lebaran nanti. Sekarang kan baju-baju yang lagi ngetren tuh baju apa sih, istri orang atau janda bolong. Masya Allah. Iya, semoga kalian keluarnya dapet ya teman-teman ya. Terima kasih udah gabung. Dadah semuanya. Assalamualaikum.